من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Halo, dengan siapa di mana? Ya, dengan Abdullah di Makassar. Baik, Pak Abdullah. Silakan pertanyaannya, Pak. Saya seorang sopir Ustaz. Saya biasa keluar kota. Apa saja amalan ketaatan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah di saat bersabar, Ustaz? Baik. Itu saya, Pak Abdullah. Ya, itu saja Pak Ustaz. Jazakallah khair. Ya, wante jazakallah. Ya, barakallahu fiik, jazakumullah khair Pak Abdullah atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Beliau berprofesi sebagai sopir, sering keluar kota. Amalan apa yang baik untuk dilakukan bagi orang yang banyak melakukan perjalanan? Nah, sebelum saya jawab ini, pertama, ini gaya berpikir ya. Dalam kehidupan itu perlu dikembangkan. Dan itu gaya berpikirnya para sahabat Nabi SAW. Mereka di profesi apapun, di pekerjaan apapun, itu selalu mencari pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan ibadah untuknya. Sebab memang hidup ini untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita tidak gunakan dalam ibadah, maka itu akan kembali kerugian untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bagi orang yang melakukan safar, banyak pintu ketaatan pada saat safar itu. Yang pertama, di pintu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi seorang musafir itu, awal kali dia jalan sudah ada zikirnya. Pada saat dia naik ke dataran tinggi ada zikirnya, dia ke dataran rendah ada zikirnya, dia berjalan lurus ada zikirnya. Ada kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi, la haula wala quwata illa billah. Iya. Kalau misalnya dia naik dia baca Allahu Akbar, dia turun dia baca Alhamdulillah, atau dia baca dia datar dia turun dia baca Subhanallah, atau dia datar dia baca Alhamdulillah. Dan semisal dengan itu, pintu zikir itu luar biasa. Iya. Apabila dijaga oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua, dari amalan ketaatan bagi orang yang biasa melakukan safar, ketika dia di waktu mukim, tidak musafir, dia komitmen dengan ketaatan-ketaatan, sholat rawatib, zikir pagi sore, sholat tahajud, ya. Dia biasakan dirinya dengan ketaatan. Sebab kalau dia sudah punya kebiasaan, lalu dia musafir, itu Nabi memberikan sebuah keutamaan. Di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba ma kana ya'maluhu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka apa yang biasa dia lakukan di waktu dia mukim, waktu dia sehat, itu telah terus dicatat untuknya sebagai amalan salih. Jadi dia musafir, dia nak sholat malam, tetap tercatat untuknya sholat malam. Dia musafir, nak zikir pagi sore misalnya, tetap tercatat untuknya pahala zikir pagi sore. Dia tidak sholat rawatib, tetap tercatat untuknya keutamaan sholat rawatib. Makanya pada saat mukim itu dijaga, dipelihara dengan baik, agar supaya seorang itu dia tetap mendapatkan kebaikan pada saat dia musafir. Kemudian yang ketiga, perjalanan itu kadang disebutkan di dalam Al-Quran dengan bahasa as-siyahah. Iya. Dan di antara pokok yang diinginkan di dalamnya adalah seorang itu banyak menahan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah. Karena itu as-siyahah kadang diartikan orang yang berpuasa di sebagian ayat. Iya. Kadang dari makna itu juga seorang merenungi dari tanda-tanda kebesaran Allah. Karena itu sebagian ulama salaf rahimahumullah
ada yang sudah berada di atas kendaraannya untuk perjalanan. Maka berlinang kedua air matanya. Iya. Lalu dia berkata, perjalananku ini mengingatkan saya akan perjalananku ke negeri akhirat. Dan itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau bacaan yang kita baca ketika berada di atas kendaraan. Dan itu ada di surah Zukhruf. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang memudahkan kami di atas kendaraan ini, padahal kami tidak menguasainya. Dan sesungguhnya kami ini semua akan kembali kepada Allah. Nah, itulah kata para ulama, perjalanan di dunia ini mengingatkan kepada perjalanan di akhirat. Itu kalau seorang dalam perjalanan dia banyak ingat akhirat saja. Bermula dari keluarnya ruh dari badannya menuju ke alam kuburnya, bagaimana dia dibangkitkan, bagaimana pada mahsyar, bagaimana dia menghadap kepada Allah, berdiri depannya, bagaimana dihisab, bagaimana sorga, bagaimana neraka. Itu sudah sebuah kesibukan ibadah yang luar biasa. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala.